我来为你报仇。面膜好多年，好奇怪。3万多年来，疯子。这是好强的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-180. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, kelompok Laofeng telah dikepung oleh para boneka dari ras otomat. Pada awalnya, pertarungan berjalan dengan sangat lancar karena mereka mampu mendominasi jalannya pertarungan. Tapi seiring berjalan waktu, muncullah boneka lainnya yang memiliki kekuatan jauh lebih kuat dengan jumlah yang jauh lebih banyak juga. Akibat hal itu, kelompok Laofeng pun dalam bahaya. Beruntungnya, di sini ada Laofeng yang menggunakan bentuk ke-9 dari Yansen Aperman. Dengan begitulah dia dapat menghabisi seluruh boneka dan menyelamatkan rekan-rekannya. Setelah dari sana, perjalanan pun kembali mereka lanjutkan, di mana terdapat sebuah planet yang begitu besar. Tapi karena pertarungan telah mengakibatkan planet ini hancur berkeping-keping. Bebatuan di sana saatlah cocok dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh ras asing. Jadi mereka akan melakukan pencarian pada tempat itu. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Perjalanan masihlah terus tim Laofeng lakukan. Berhubung ini cukup lama, jadi mereka menyempatkan diri untuk nobar drama romantis. Mereka saatlah menikmati drama dari manusia bumi. Sedangkan Laofeng sendiri mengingat betul ketika ia menikahi Su Xin. Sedangkan Yese membayangkan di saat dirinya melamar Meinu. Tapi sayangnya dia telah ditolak. Sedangkan Xiaoche sendiri justru bereksperimen kepada kucing mereka. Nah, di saat yang lainnya tengah tertidur lelap, Xiaoche tidak sengaja terbangun. Sepertinya belum ada tanda bahaya yang menghantui mereka karena perjalanan begitu tenang. Hingga sesaat kemudian muncullah pesawat luar angkasa dari ras asing. Di dalam sana terdapat ras asing yang tengah kelaparan. Mau tidak mau dia pun memakan tubuh serangga Zek, meskipun dia tidak begitu suka. Sosok ini bernama Toru. Ia bersama para bawahannya ingin merasakan manusia segar. Hanya saja sosok bernama Wisa langsung saja memenggal kepalanya, dan para bawahannya pun memakan jasad serangga Zek. Wisa sepertinya merasakan adanya pergerakan dari pesawat ras manusia. Jadi baik dirinya maupun Toru merasa kalau pertarungan akan terjadi. Kembali kepada Laofeng yang tengah melihat status kinerjanya. Dia hanya perlu menghabisi 32 juta ras asing saja untuk dapat menyelesaikan misinya. Laofeng berencana untuk menggunakan metode lain agar bisa lebih cepat. Sesaat kemudian dia mulai merasakan sesuatu yang mendekat. Hanya saja Laofeng tidaklah melihat apapun. Sedangkan rekan-rekannya tengah fokus untuk mengumpulkan barang-barang berharga. Hingga mereka pun merasakan adanya serangan dari musuh, yang mana ini merupakan bola api yang diciptakan dengan kekuatan ilahi. Pertahanan pun mereka bentuk untuk dapat menahan serangan ini. Teo bahkan harus melakukan serangan untuk bisa menghancurkan bola api tersebut. Untung saja mereka masihlah dapat bertahan. Xiaoqi sepertinya tahu kalau serangan ini berasal dari sosok apa, karena tiba-tiba saja Denny merasa kesal. Laofeng menggunakan kekuatannya untuk dapat melihat di manakah lawan mereka.
Pada akhirnya dia pun menyadari kalau ini berasal dari para monster pemburu yang sangat suka melahap bangkai makhluk hidup. Mereka juga sering disebut sebagai pemburu yang berbahaya. Taiyo bersama yang lainnya sepertinya menyimpan dendam yang begitu besar kepada kelompok Toru dan Wisa. Untuk tahu apa yang terjadi, kita pun dibawa ke masa lalu, di mana kala itu Xiaoche dengan rekan-rekannya menjalankan misi bersama tanpa terkendala apapun. Bahkan mereka sudah cukup sering melakukan pertarungan dengan musuh yang kuat. Rekan lamanya yang bernama Ji ini sangatlah hebat karena selalu memberikan bantuan kepada Xiaoche dan yang lainnya. Hingga ketika pertarungan menghadapi Toru dan Wisa telah menyebabkan pria bernama Ji ini mati. Jadi karena inilah mengapa Xiaoche menjadi begitu marah akan kedatangan mereka, di mana Xiaoche dan yang lainnya berjanji akan membalaskan kematian Ji. Taiyo mencoba untuk menenangkan situasi, hanya saja Xiaoche yang sudah tenggelam dalam amarahnya melakukan pergerakan sendiri. Untuk kelompok pemburu ini tidak niatan untuk membiarkan para manusia kabur. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi. Dalam pertarungan tersebut terlihat dengan begitu jelas kalau Toru melakukan pertarungan sengit dengan Xiaoche. Dia begitu bersemangat untuk menghabisinya karena yakin kalau dagingnya itu sangatlah enak. Selain itu, Toru juga mengingatkan kejadian mengenai kematian Ji. Sedangkan di sisi lain, Wisa meminta para bawahannya untuk melakukan pengepungan kepada Xiaoche. Untung saja Lo Feng bersama yang lainnya datang di waktu yang tepat untuk bisa melindunginya. Mereka meminta Xiaoche untuk tidak bertindak sendirian, karena bukan hanya dia saja yang ingin membalaskan kematian Ji, namun mereka juga. Kini Taiyo dan timnya sudah berkumpul. Ia memberitahu Lo Feng dan Nise kalau kelompok pemburu ini merupakan musuh bebuyutan mereka. Jadi apapun yang terjadi, mereka harus menghabisinya. Dengan penuh semangat, pertarungan langsung saja terjadi di antara dua kelompok tersebut. Sebagai pemimpin tim, Taiyo langsung saja melakukan penyerangan kepada Wisa, yang mana pertarungan ini cukup berimbang. Sepertinya ranah mereka itu berada di level yang sama. Namun meskipun begitu, Taiyo yang memiliki semangat jauh lebih tinggi berhasil mementalkannya. Meskipun hal itu masihlah belum dapat untuk bisa menghabisi Wisa. Sedangkan Xiaoche sendiri akan bertarung dengan Toru, karena bagaimanapun dialah yang telah menghabisi Ji. Xiaoche menggunakan seluruh kekuatannya untuk dapat memastikan kalau pada hari ini Toru akan mati di tangannya. Kekuatan yang begitu besar telah Xiaoche keluarkan. Dia bahkan menggunakan armor yang berbeda daripada sebelumnya. Dengan tumbuhan miliknya, para pasukan yang kelompok pemburu ini miliki satu persatu dengan mudah dilukai oleh Xiaoche. Bahkan mereka itu tidaklah memiliki kesempatan untuk bisa melarikan diri. Sedangkan Toru sendiri tidaklah takut dan memintanya untuk bersabar, karena tidak lama lagi Xiaoche akan bertemu dengan Ji. Di sisi lain, Lo Feng bersama yang lainnya bertarung dengan para pasukan ini, di mana kekuatan Meinu sepertinya tidaklah terlalu berpengaruh kepada mereka. Jadi karena itulah mereka ini pun harus memikirkan rencana lain agar dapat menghabisi para pasukan tersebut. Kembali kepada Xiaoche, dia melakukan pertarungan sengit dengan Toru. Hanya saja seluruh serangan yang dirinya ciptakan itu mampu dan mudah dimusnahkan oleh Toru. Kemampuannya sangatlah jauh berbeda dibandingkan dengan para bawahannya. Bahkan tidak ada satupun serangan Xiaoche yang bisa menyentuhnya. Hal itu pun membuat dia menjadi begitu murka. Xiaoche kembali memaksakan dirinya untuk menggunakan seluruh kemampuan dan mengirim Toru ke alam baka. Tapi apa daya, seluruh serangannya dimusnahkan dengan sangat mudah yang membuat dia pun sadar kalau kekuatannya tidaklah cukup untuk bisa mengalahkan Toru. Kini kondisi Xiaoche tidaklah menguntungkan. Sedangkan Meinu bersama yang lainnya juga cukup kerepotan karena seberapa keras pun mereka memusnahkan pasukan ini, mereka dapat pulih dengan cepat. Padahal tubuh mereka sudah terbelah menjadi beberapa bagian tapi tetap saja sembuh. Pada akhirnya mereka pun mulai kewalahan dan malah kini mereka yang terkepung.
Sedangkan di tempat Lao Feng, dia sepertinya mulai menyadari kelemahan dari para monster ini. Kembali kepada Xiaoche yang justru diserang bertubi-tubi oleh Toru. Meskipun sudah terluka cukup parah, tapi Xiaoche masihlah belum menyerah dan kembali melancarkan serangan lagi. Tapi hasilnya tetap sama karena Toru dengan mudah memusnahkan semua tumbuhan yang dia miliki. Bahkan kedua belah pedangnya berhasil menusuk tubuh Xiaoche, yang tentu saja akan membuat kondisinya jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Kini Toru hanya perlu menghabisi Xiaoche saja. Sedangkan rekan-rekannya juga dalam bahaya, tapi tidak untuk Lao Feng. Karena dia sudah menemukan kelemahan dari para monster itu, jadi dia langsung saja menggunakan Yansen Upperman tingkat 9. Ia mengeluarkan jiwa dari tubuh mereka, dan di saat para monster ini ingin mengambil kembali jiwa itu, Lao Feng langsung saja menghancurkan hal tersebut. Dengan begitulah mereka tidak memiliki kesempatan untuk bangkit lagi. Di sisi Xiaoche, Toru terlihat sudah tidak dapat menahan diri untuk bisa memakannya. Xiaoche yang diambang kematian mulai teringat kembali kenangannya bersama Je. Dengan semangat yang tersisa, dia pun mencoba untuk melawan, tapi itu gagal dan pedang Toru mulai mendekat ke lehernya. Akan tetapi Lao Feng lagi dan lagi berhasil menyelamatkannya dan membuat Toru terpental. Dia menjadi sangat terkejut karena bagaimana bisa ada seseorang yang dapat melukainya. Sedangkan Xiaoche sendiri tengah dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Karena bagaimanapun dia telah menggunakan kekuatan di luar batas kemampuan tubuhnya. Semua ini dia lakukan tentu hanya untuk bisa membalaskan dendam kematian Je. Karena bagaimanapun selama ini Ji merupakan orang yang paling dekat dengan dirinya dan sudah Xiaoche anggap sebagai kakak. Dengan seluruh kekuatan yang dia miliki, Xiaoche pun mengerahkan semua itu kepada Toru. Ia bahkan sama sekali tidak peduli kalau hal ini akan menghabisi dirinya sendiri. Karena yang dia inginkan Toru mati dengan tangannya. Hanya saja Toru merupakan musuh yang sangat kuat. Jadi Xiaoche memilih untuk menggunakan tubuhnya sendiri agar dapat menahan pergerakan Toru dan juga melukainya secara terus-menerus. Semangat besar yang Xiaoche tunjukkan mulai membuahkan hasil karena tubuh Toru terlihat mulai hancur. Ledakan besar pun tercipta yang berasal dari tubuh Toru. Sedangkan untuk Xiaoche sendiri begitu puas karena meskipun dirinya terluka cukup parah, namun dia berhasil membalaskan dendam kematian Je. Namun pertarungan masihlah belum usai karena Wisa masih hidup. Ia sadar betul kalau Toru telah mati, dan sosok Lao Feng ini merupakan hal yang tidaklah mungkin dia kalahkan. Jadi daripada mati seorang diri, Wisa memilih untuk menggunakan kekuatan jiwanya demi bisa menciptakan ledakan besar. Hal tersebut pun membuat Lao Feng dan yang lainnya terpental dalam jarak yang sangat jauh. Hal yang sama juga Wisa alami. Dia berhasil kabur, namun hal itu telah menyebabkan dia harus kehilangan 10% kekuatan jiwanya. Ini juga menyebabkan jejak spiritualnya akan menghilang dalam waktu yang begitu lama. Mungkin butuh ratusan juta tahun agar dia bisa memulihkan kekuatannya. Mereka pun mengumpulkan harta yang tersisa dan di sini terdapat sebuah cincin yang menarik perhatian. Kita dibawa ke kapal Wisa, yang mana dia masihlah memiliki dendam dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Tapi dia lari bukan tanpa persiapan. Pasalnya, sebelumnya dia sudah meninggalkan begitu banyak harta. Dan salah satunya adalah sebuah cincin. Dia telah meletakkan sebuah alat pelacak pada cincin tersebut. Jadi Wisa berencana untuk memanggil para pemimpinnya supaya bisa membalas dendam kepada ras manusia. Dia juga menjamin kalau hal itu tidak akan dapat mereka ketahui. Terlihat Babata bersama Tuka yang tengah bersantuy. Sedangkan di dalam, Teo bersama yang lainnya juga tengah minum-minum bersama. Karena bagaimanapun, sejak mereka berada di domain luar, sudah banyak pertarungan yang Teo alami.
Setidaknya 30.000 tahun ia sudah melihat begitu banyak rekannya yang satu persatu meninggalkan dirinya. Theo berharap kalau kali ini tidak ada satupun dari mereka yang pergi meninggalkannya lagi, karena mereka harus kembali hidup-hidup. Theo pun mengajak mereka untuk memberikan hormat kepada rekan-rekan mereka yang sudah lebih dahulu gugur. Xiaoche mengajak Lo Feng untuk bersulang karena dia itu ingin berterima kasih kepadanya, sebab tanpa bantuan Lo Feng mungkin dia sudah sejak tadi mati. Pesta teruslah mereka lakukan sampai-sampai tidak terhitung sudah berapa botol yang habis. Begitu pula dengan Babata dan Atuka. 3万多年来， 疯子， Di saat tim ini tengah senang, berbeda hal dengan Wisa yang telah terluka cukup parah. Dia pun segera melaporkan apa yang terjadi kepada para pemimpinnya. Namun dia itu malah ditertawakan. Selain itu, tuannya ini dengan sangat mudah membekukan Wisa tanpa bisa berbuat apapun. Ia tidaklah heran karena tuannya berasal dari klan iblis abadi. Inti kekuatannya sendiri bersembunyi di dunia cincin yang dibawa oleh tubuh boneka. Ini diperjelas dengan tekanan kekuatan yang ia miliki. Untung saja tuannya itu masihlah mengampuni Wisa. Ia lalu memberitahu kalau setidaknya butuh 3 menit agar kedua kapal saling bertabrakan. Ia yakin sistem ras manusia tidak akan dapat mendeteksi hal tersebut. Mereka tidak akan dapat menemukan keberadaannya. Sebagai ras iblis, mereka sangat tidak ingin disandingkan dengan ras manusia. Mereka berjanji cepat atau lambat umat manusia pasti akan dimusnahkan dari alam semesta ini. Kembali kepada Lo Feng yang diberitahu oleh Babata kalau ada pesawat ruang angkasa biologis yang datang cepat menuju ke arah mereka. Ini adalah ulah Wisa dan di sana terdapat 3 tubuh boneka iblis. Lo Feng tahu mereka pasti berniat untuk balas dendam. Untung saja Lo Feng memiliki sistem deteksi yang canggih. Bahkan di kapal Theo tidak ada pergerakan yang bisa mereka ketahui. Jadi Lo Feng segera memberitahu mereka kalau akan ada tamu yang datang kemari. Sesaat kemudian terdengarlah peringatan yang mengatakan musuh semakin dekat. Lo Feng bersama yang lainnya langsung saja menggunakan armornya. Pasalnya monster besar langsung muncul di belakang mereka dan melahap pesawat ini. Untung saja Theo bergerak dengan sangat cepat untuk melindungi rekan-rekannya. Namun mereka masihlah belum keluar dari masalah karena ras iblis telah mengepung mereka. 这是，好强的氧！ Lo Feng tidak menduga kalau orang-orang di pesawat barusan merupakan pengalihan saja, karena serangan yang sebenarnya berada di depan mereka. Babata minta Lo Feng untuk berhati-hati, karena kekuatan dari ras iblis ini telah mencapai level Undying, bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Theo juga menyadari hal ini, jadi dia akan menahan para iblis itu, sedangkan rekan-rekannya dia minta untuk pergi melarikan diri. Namun sebelum hal itu terjadi, Tuan Weiner langsung saja menggunakan kekuatan esnya, di mana seluruh tempat ini pun seketika saja membeku. Bahkan pertahanan yang Theo bentuk dihancurkan dengan sangatlah mudah. Kita pun diperlihatkan dengan bentuk sebenarnya dari Tuan Weiner, yang mana ukurannya benar-benar sangatlah besar. Mereka seketika saja terdiam, pasalnya ini adalah klan ular jigan, sosok ras iblis yang memiliki garis keturunan yang kuat. Bahkan sangatlah dihormati di keluarga kerajaan ras iblis. Kekuatannya layaknya seorang penguasa. Dengan apa yang terjadi, maka kemungkinan besar mereka ini akan mati. Walaupun begitu, Theo meminta rekan-rekannya untuk tidaklah menyerah. Meskipun nantinya mereka mati, namun yang jelas tim ini tidak akan mati sia-sia. Lo Feng bersama yang lainnya paham, jadi pertarungan langsung saja mereka lakukan. Para iblis ini juga tidak ada niatan untuk membiarkan mereka hidup. Jadi pertarungan langsung saja tercipta. Jadi pertarungan langsung saja terjadi. Di saat timnya tengah dalam bahaya, Lo Feng langsung saja mengeluarkan tanaman pemakan jiwa untuk melindungi teman-temannya. Tidak itu saja, Lo Feng juga melakukan pengurungan kepada ras iblis ini. Theo tidak menduga kalau Lo Feng memiliki tanaman ini. Terlebih lagi, tanaman itu sudah berada di tingkat Undying. Perlu diingat kalau tanaman memiliki kekuatan yang lebih unggul. Bahkan jika di level yang sama, kekuatan tanaman tentu saja lebih unggul. Benar saja, dua ras iblis bawahan Weiner dengan mudah Lo Feng hadapi.
Begitu pula dengan Wisa yang sama sekali tidaklah bisa melarikan diri dari tempat ini. Hal yang sama juga tengah dialami oleh Weiner. Ia berusaha sekeras mungkin untuk dapat keluar dari kurungan ini. Namun semua usahanya itu sia-sia saja. Seberapa jauh pun dirinya berlari, tanaman merambat bisa dengan mudah meraihnya dan langsung saja melakukan pengikatan. Lo Fang begitu menikmati keindahan dari tanaman pemakan jiwa yang kini sudah mekar. Tapi luka yang sebelumnya didapatkan oleh Weiner masihlah belum mampu untuk menghabisinya. Jadi terlihat dengan begitu jelas kalau dia itu masih berusaha untuk melarikan diri. Bahkan dia harus kembali menggunakan domain S-nya untuk menghentikan tanaman merambat. Tapi semua itu sia-sia saja. Pada akhirnya dia pun hanya dapat meminta bantuan. Lo Fang telah menyadari hal itu, jadi dia tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Dia mengakui masihlah belum dapat menghabisi Weiner dengan tanaman merambat. Sejauh ini dia hanya dapat menahan pergerakannya saja. Jadi Theo mengajak rekan-rekannya untuk memanfaatkan situasi ini supaya dapat menghabisinya. Sedangkan langsung saja mereka lakukan. Tidak ingin ketinggalan, Lo Fang dengan harta pemberian Tuan Penguasa Kota bergerak jauh lebih cepat. Ia bahkan meminta tanamannya untuk menghentikan rekan-rekannya supaya mereka tidak terlibat dalam pertarungan ini. Kurungan pun sudah dibentuk oleh tanaman merambat. Di dalam sana terlihat Weiner yang masih berusaha untuk mencari celah agar dapat melarikan diri. Tapi semua itu sia-sia saja. Ia penasaran bagaimana mungkin manusia memiliki tanaman ini. Bahkan Lo Fang begitu berani menantangnya 1 lawan 1. Tapi sepertinya Denny terlalu meremehkan lawannya. Lo Fang langsung saja membawa Weiner ke dalam dunianya. Namun Weiner masih menganggap kalau Lo Fang terlalu percaya diri. Padahal dia itu bisa saja menghancurkan dunia miliknya. Lo Fang tanpa basa-basi langsung saja mulai menggunakan kekuatan yang dia miliki. Di mana benda-benda di sana bukanlah hanya sebuah pajangan saja, melainkan senjata untuk dapat dirinya gunakan. Bola-bola ini pun Lo Fang lemparkan kepada Weiner, yang mana hal itu tidaklah dapat dirinya tahan dan langsung saja dirinya digeprek. Tapi Weiner masihlah hidup dan akan memperlihatkan kekuatan melahap yang dia miliki. Hal ini tentu saja membuat Lo Fang kesulitan karena kekuatan lahapan Weiner sangatlah kuat. Dia bahkan berniat untuk menelan dunia batin Lo Fang. Hanya saja Lo Fang bertindak cepat yang mana dia memanfaatkan kekuatan Weiner untuk bisa mendekatinya. Tapi Weiner juga tidaklah bodoh, sebab dia langsung saja mengganti serangannya untuk bisa menyerang Lo Fang. Untung saja hawa dingin tersebut masihlah dapat dirinya tahan dengan pelindung barunya. Bahkan serangan Weiner tidaklah mampu menyentuh tubuh Lo Fang. Berhubung dia itu masih belum menyerah, jadi Lo Fang kembali menggunakan pertahanannya untuk melakukan serangan balik. Tidak hanya itu saja, dia juga telah menggunakan teknik pedangnya untuk menciptakan serangan yang begitu dahsyat. Weiner yang melihat hal itu hanya dapat terpukau saja, tanpa bisa berbuat apapun lagi. Karena dalam 1 detik saja, tubuh Weiner terbelah menjadi dadu. Kini Lo Fang pun telah berhasil mengubahnya menjadi ular rica-rica. Tapi Weiner seharusnya bangga karena dia bisa mati dengan teknik Evilium milik Lo Fang. Sedangkan di sisi lain, Theo bersama yang lainnya mengkhawatirkan kondisi Lo Fang. Tapi setelah melihat dia yang baik-baik saja, membuat mereka semakin terkejut. Setelah hal ini selesai, perjalanan kembali mereka lanjutkan. Di dalam, Xiaoche benar-benar terpukau kepada kemampuan Lo Fang. Terlebih lagi, dia itu telah memperlihatkan kepada mereka berbagai teknik yang dia miliki. Sepertinya Lo Fang itu bukanlah sosok yang sembarangan. Hanya saja Lo Fang merasa bersalah karena telah bertindak di luar perintah. Lo Fang ingin meminta maaf kepada mereka. Karena dengan mengalahkan para rasi iblis tersebut, Lo Fang telah berhasil menyelesaikan poin pencapaiannya. Tayo tidaklah mempermasalahkan hal itu.
Karena jika Lo Fong terus berada di tim ini, maka hanya akan membatasi pergerakannya saja. Selain itu, pilihan Lo Fong adalah tepat, karena dia memutuskan untuk melindungi mereka karena lawannya terlalu kuat. Jadi mereka pun meminta Lo Fong untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Mereka pun akan memberikan salam perpisahan kepadanya. Mereka sangat senang bisa menjalankan misi bersama Lo Fong. Andai saja dia menjadi sosok yang kuat, maka mereka pun berharap Lo Fong tidak melupakan kelompok ini. Xiao Ce yang memang agak pendek tidaklah bisa memeluk Lo Fong, karena dia hanya akan memegang pahanya saja. Alhasil canda tawa pun terdengar di dalam pesawat tersebut. Mereka pun berharap yang terbaik kepada Lo Fong. Kedepannya semoga saja dia itu lancar dan bisa bertemu kembali dengan mereka. Lo Fong pun keluar dari pesawat dan dijemput langsung oleh pesawat meteoroid. Dia benar-benar senang karena telah menyelesaikan misi ini. Lo Fong pun berhak membentuk timnya sendiri ataupun bertarung seorang diri di dalam domain luar. Demi bisa memanfaatkan kekuatan dari binatang bertanduk emas, maka sudah jelas Lo Fong memilih untuk bertarung seorang diri. Ia juga berencana untuk pergi ke area pertarungan tingkat tinggi. Semakin dalam Lo Fong pergi, maka semakin kuat juga musuh yang akan dia hadapi. 继续战斗，去战斗区域。 Pada akhirnya, Lo Fong pun memilih benua utama Yanji yang memiliki jarak yang cukup jauh. Luas dari benua ini bahkan hampir setara dengan tata surya Bima Sakti. Di sana terdapat ribuan pecahan benua yang mengapung. Paling kecil berdiameter 1 juta kilometer. Dan yang paling besar adalah 1 triliun kilometer. Siapapun yang berani memasuki tempat ini, maka mereka harus siap untuk berhadapan dengan sosok kuat dari berbagai ras. Lo Fong memilih benua utama dengan rute fragmen benua ke-9. Lo Fong tidak menduga satu fragmen benua saja bisa mencapai 900 miliar kilometer. Sepertinya akan ada perjalanan yang panjang menanti dirinya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya, di mana kita diperlihatkan dengan pertarungan besar yang akan terjadi. Bahkan terdapat binatang monster yang memiliki ukuran yang sangatlah besar. Sepertinya pertarungan ini sudah tidak dapat dihindari oleh pasukan ras manusia. Dan saking kacaunya, bahkan sosok seperti Truyan muncul untuk memberikan bantuan. Berhubung pertarungan ini akan berdampak besar, jadi Lo Fong sepertinya akan menggunakan monster tanduk emas dan juga tubuh klon monsternya. Selain itu di sini kita juga diperlihatkan dengan sosok dari Nolan Sun. Ia sangatlah ketakutan karena terus terbayang-bayang wajah Lo Fong. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.